Pernahkah kalian merasa diikuti saat berkendara di malam hari? Atau mendengar bisikan aneh dari dalam mobil? Mungkin kalian pernah mengalami kejadian yang tak bisa dijelaskan. Alih-alih memilih jalur pintas untuk mempersingkat waktu, namun malah ditemukan dengan yang tak kasat mata. Kisah yang akan kita dengar malam ini adalah salah satunya. Sebuah kisah nyata yang dialami oleh dua orang remaja akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Bersama saya, Daniel. Inilah Cekam, Cerita Mencekam, episode 1, Potong Jalan. Halo, gue Dina, sales yang kerja di perusahaan elektronik. Ini Clara, sahabat gue. Halo, gue Clara, temannya Dina. Sebenarnya kisah ini susah buat kita ceritain karena akan nyinggung berbagai pihak yang tentunya bakalan nimbulin pro dan kontra. Tapi kalau di podcast ini boleh deh gue ceritain. Jadi ceritanya gini, gue harus pulang malam abis rapat. Gue minta jemput si Clara berhubung dia habis dari pesta. Wah, pesta apa itu? Pesta ulang tahun teman gue. Terus Dina nelpon jam 11 malam minta dijemput. Sebenarnya gue capek sih, tapi Dina kan udah jadi sahabat gue dari lama. Jadinya gak enak dong kalau gue buat nolak permintaan dia. Habis itu gue langsung cabut deh pakai mobil ke tempat kerja dia. Gue inget banget tuh Daniel, waktu si Clara jemput. Kedengeran suara gesekan dari bawah mobil dan spontan dong gue nanya mobil dia kenapa. Tapi kata Clara emang dari lama sih. Berhubung rumah gue juga cukup pelosok, kita lewat jalan pintas biar cepet sampai walau aslinya ragu. Bener banget, ditambah ada rambu peringatan bahaya di persimpangan jalan pintas itu. Makin deh gue takut. Tapi si Dina maksa, jadi ya udah deh. Setengah perjalanan masih aman, tapi tiba-tiba gue ngeliat ada bayangan putih. Gue injak rem, tapi mobil tetap jalan. Bahkan rem tangan pun gak bisa berfungsi. Kita berdua makin panik dong. Spontan gue banting setir dan nabrakin mobil ke pohon. Terus nasib kalian berdua gimana habis itu? Clara pingsan, gue takut bukan main. Gue coba keluar dari mobil dan untungnya ponsel masih aktif, jadi gue bisa menghubungi ambulan buat minta tolong. Sekitar 15 menit ada warga setempat yang lewat barengan sama ambulan yang gue udah hubungi tadi. Nah, singkat cerita ya Daniel, gue sama Clara langsung dibawa ke rumah sakit. Gue udah sadar, cuman masih pusing aja waktu sampai rumah sakit. Masih kebayang sosok putih tadi. Gue ceritain lah ke dokter, tapi dokter itu cuma senyum kayak udah paham soal kisah di balik jalan pintas itu. Dokter bilang memang ada penunggu di jalan itu yang sering muncul untuk cari korban. Wow, kisah yang sungguh menyeramkan. Para pendengar Cekam, apakah kalian akan merasa trauma atau bahkan shock ketika mengalami kejadian seperti Dina dan Clara? Lalu, sebenarnya apa rahasia dan mitos kelam yang disimpan oleh jalan Kamboja tersebut? Untuk menemukan jawabannya, kali ini kami sudah mengundang 3 orang sekaligus untuk membahas terkait kejadian ini. Ada Bapak Anton yang bekerja sebagai ahli keselamatan di Dinas Perhubungan. Kemudian ada Mbak Warso, ahli spiritual, dan juga Bapak Priyo, warga setempat di daerah Jalan Kamboja. Para pendengar sekalian, inilah segmen Bahas Cekam. Kita akan mendengarkan pendapat dari sisi spiritual oleh Bapak Warso. Bapak atau Mbah Warso, menurut penglihatan spiritual Mbah, apa
apa yang sebenarnya terjadi pada Clara dan Dina di jalan pintas tersebut, serta sosok wanita putih apa yang sebenarnya mereka lihat. Apa yang mereka alami bukan cuma sekedar kecelakaan biasa. Jalan pintas itu memang menyimpan energi yang kuat, energi dari masa lalu. Maksudnya Pak, memangnya Bapak tahu apa yang terjadi di tempat itu? Atau mungkin ada cerita yang belum kami tahu tentang jalan itu? Dulu, di tempat itu sempat terjadi sebuah peristiwa tragis. Ada gadis yang meninggal secara tidak wajar di sana. Arwahnya masih terikat di tempat itu. Merasa marah dan tidak tenang, energi negatif itu akan mengganggu pengemudi yang melintas terutama di malam hari sebagai sosok gadis putih yang penasaran. Bapak tuh salah, saya orang sini, saya tinggal di jalan tuh. Udah banyak orang yang ngalamin kejadian kayak mereka, tapi bukan gara-gara arwah cewek tuh. Tapi jalan tuh emang udah ada sejak zaman Belanda. Emang banyak pekerja pribumi udah jadi tumbal di sana, ngerti kan Pak? Kau jangan nyolot, aku nih ngomong baik-baik. Lah banyak warga yang tahu tentang kecelakaan tragis itu. Jadi bukan karena banyak pribumi yang ditumbal ke. Saya nggak nyolot Pak, tapi pengen cerita sejarah sebenarnya di jalan tuh. Oke. Bapak-bapak, tolong tenang, sabar. Kita lanjutkan pembahasan ini secara baik-baik ya. Baik, karena dia kini dihuni oleh makhluk tak kasat mata di jalan pintas itu. Bagaimana tanggapan Bapak Priyo sebagai warga setempat? Jadi gini Mas, kami kalau lewat situ sering dengar tangisan di malam hari, terutama pas bulan purnama. Banyak warga udah ngaku ngelihat sosok mondar-mandir di atas pohon. Nah makanya itu kami selalu ngingetin orang-orang buat gak lewat jalan itu, apalagi pada saat malam-malam. Lalu Pak, apakah warga tidak melakukan semacam cara pengusiran untuk membersihkan jalan itu supaya tidak memakan korban lagi? Udah Pak, kami udah buat macam-macam ritual Pak yang pas sama ajaran orang pintar. Kayak kasih sesajen di tempat-tempat yang sering ada kecelakaan. Ritual yang kau lakukan itu salah. Bagaimana bisa salah Pak? Bapak tahu apa ha? Untuk nangkal kejadian serupa, kita harus melakukan ritual pembersihan di tempat itu. Caranya dengan baca doa khusus sama nabur kembang 7 rupa untuk nenang ke arwah yang bergentayangan. Dengan cara itu, energi negatif di tempat itu bisa diredam. Kalau energi negatif di tempat itu berhasil diredam, arwah tersebut bakal lebih tenang dan tidak mengganggu lagi. Tapi kalau tidak dibersihkan, besar kemungkinan kejadian cak itu bakal keulang lagi. Itu percuma saja Pak, hantu-hantu itu kuat banget. Kami udah buat segala macam cara, bahkan udah pasang rambu peringatan sama lampu klip kuning itu. Itu kan bukan cuma tanda, tapi buat peringatan biar orang selamat lewat situ. Oke, menarik sekali. Rambu peringatan dan lampu lalu lintas kuning berkedip-kedip di awal ruas jalan itu ya Pak. Berbicara terkait pemasangan rambu, apa yang sebenarnya terjadi dilihat dari sisi ahli keselamatan jalan? Berhubung tadi sudah dibahas melalui sisi spiritual. Bapak Anton dapat menjelaskannya Pak? Baik, jadi gini Mas. Sebenarnya rambu peringatan dan lampu apil itu bertujuan memberitahu pengemudi jika lewat jalan tersebut harus berhati-hati. Tapi yang paling penting adalah sebelum berkendara, periksa kembali kendaraan tersebut apakah layak atau tidak, baik dari rem, ban, lampu kendaraan, dan lain sebagainya, agar selamat dalam berkendara. Oh iya, tadi kan saya dengar ceritanya bahwa Mbak Dina sempat dengar suara gesekan rem mobil Mbak Clara, kan? Benar Pak, itu karena apa ya? Clara bilang mobilnya baik-baik aja. Nah itu dia Mbak, jangan menyepelekan hal-hal kecil. Harusnya kalau udah dengar ada yang aneh dari mobil yang dikendarai, harus diperiksa dulu sebelum lanjut berkendara. Suara gesekan dari bawah mobil itu sebenarnya tanda remblong loh Mbak. Coba kalian periksa kendaraan waktu itu, kan insya Allah nggak terjadi tabrakan. Wah, saya baru tahu loh Pak. Mungkin lain kali saya akan berhati-hati dalam memeriksa kendaraan saya dan akan sering ke bengkel untuk melakukan check up. Selain rambu dan juga faktor kendaraan yang terjadi, kira-kira apa ada aspek lain Pak yang dapat dijelaskan dari sisi seorang ahli keselamatan? Jadi begini, jika dikaji menurut teknis keselamatan jalan pada jalan pintas yang melewati hutan tersebut,
ada dua faktor yang dapat mempengaruhi. Faktor pertama adalah geometrik jalannya didominasi oleh tanjakan dan turunan. Jalan Kamboja terbuat dari aspal, namun tidak terawat, sehingga banyak lubang pada jalan pintas tersebut. Segala jalan tuh sama baik pak. Sebagus apapun kalau ada penunggunya masih itulah kecelakaan. Oke, itu kan menurut Bapak dari sisi spiritual. Saya hargai pendapat Bapak. Kan ini saya hanya menjelaskan berdasarkan sisi keselamatan jalan, Pak. Baik bapak-bapak, untuk debatnya dapat diredam dulu ya, mengingat durasi kita yang cukup terbatas untuk episode podcast ini. Baik, kepada Pak Anton, mohon dilanjutkan Bapak penjelasannya untuk faktor selanjutnya. Baik, Mas. Jadi yang kedua adalah kurangnya lampu penerangan jalan yang menyebabkan pengemudi kesulitan untuk mengidentifikasi bahaya yang ada pada jalan Kamboja tersebut. Nah, benar itu Pak. Jalan itu gelap. Saya hanya minta kedepannya jalan itu dipasangi lampu lah, biar nggak ada korban lagi. Saya sangat senang Dina sama Clara selamat, walaupun mereka kena trauma. Ini tuh ngingetin biar kita selalu hati-hati sama hormati tempat-tempat yang angker. Oke, Pak. Semoga kita ada anggaran untuk hal itu dan tidak dikorupsi ya. Jadi, intinya, jika kalian merasa ada yang tidak beres saat berkendara, lebih baik berhenti dan mencari pertolongan. Jangan pernah anggap remeh tanda-tanda yang ada. Selain itu, pada saat mengemudi, Mbak Clara juga sedang dalam keadaan kelelahan. Hal itu juga dapat memicu terjadinya kecelakaan, sehingga menyebabkan Mbak Clara halusinasi seperti melihat bayangan putih yang berada di depan Mbak Clara. Betul sih Pak kalau dipikir, soalnya waktu itu saya memang sedang kelelahan sehingga saya juga kurang fokus dalam berkendara. Maka dari itu, sebelum mengendarai sebuah kendaraan, sebaiknya kita pastikan terlebih dahulu baik kesehatan fisik maupun kondisi kendaraan agar kita dapat selamat dalam berkendara. Dari penerawan Mbah, Pak Antoni ada benarnya. Biar selamat di jalan bukan cuma soal berdoa dan ritual baik. Aku percaya kalau ada kekuatan di luar nalar manusia. Tapi untuk menghindari kecelakaan juga bisa dengan cara yang masuk akal sebagai usaha kita. Urusan gaib biarlah jadi urusan Tuhan. Baik, penjelasan yang luar biasa dari ketiga orang yang telah hadir pada podcast Cekam kali ini. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Pastikan kendaraan kita dalam kondisi baik. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan jangan pernah berkendara dalam kondisi yang kurang sehat. Terima kasih Dina dan Clara sudah berbagi cerita, serta Bapak Anton, Mbah Warso, dan Prio yang sudah berkenan hadir untuk membahas cerita di podcast kali ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share podcast ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode Cekam selanjutnya. See you.